Ini kondisi gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuari, Stambuk 083 2018 0094, kelompok 2. Untuk tempat praktek lapang saya berada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Murhum, Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi kasus pada gudang Jambu Mente. Kenapa saya mengambil gudang Jambu Mente? Pertama, karena sekarang sedang pelajaran daring atau karena COVID, jadi saya mengambil tempat di daerah saya itu sebagai ciri khas dari Kota Bau-Bau, yaitu Jambu Mente. Sasaran belajar dari praktek lapang ini yaitu untuk aspek pengetahuan, untuk mengetahui manajemen dan organisasi pada gudang Jambu Mente, untuk mengetahui pengolahan Jambu Mente agar tahan lama selama proses pengiriman, untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk aspek keterampilan, terampil melakukan analisis tindakan pada gudang Jambu Mente, terampil dalam proses pengelolaan Jambu Mente, dan untuk aspek etika, yaitu menghargai sikap dan perilaku pimpinan perusahaan dan memberikan masukan kepada gudang Jambu Mente, menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam penentuan pola yang terlibat dalam pengembangan usaha, mengutamakan sikap rasa ingin tahu yang tinggi dan rendah hati pada gudang Jambu Mente, mengoptimalkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lain dalam menjalankan aktivitas pada gudang Jambu Mente, memperhatikan dengan cermat dan mengikuti dengan seksama sikap dan perilaku sumber belajar, memberikan masukan dan saran-saran pada mitra belajar untuk mengembangkan usaha, terkhusus pada gudang Jambu Mente. Untuk latar belakang, kandungan, dan manfaat itu sendiri sudah terlampir di laporan saya. Untuk pendekatan kasus agrosistem, penentuan mitra belajar itu, pemilihan agrosistem kasus dilakukan secara purposif. Alasannya memilih agrosistem kasus ini karena komoditi Jambu Mente memiliki peluang pasar yang besar dan Jambu Mente merupakan komoditi unggul dari Kota Bau-Bau. Pendekatan partisipatif yaitu metode pelaksanaan dilakukan dengan metode wawancara dan melalui media sosial WhatsApp untuk mendapat data, mengingat di masa pandemi sekarang masyarakat dihimbau mengurangi interaksi. Jadi saya hanya mengunjungi gudang Jambu Mente sebanyak 2 kali karena di masa pandemi sekarang untuk mengurangi
penyebaran COVID-19. Waktu dan pelaksanaan, lokasi praktik kerja lapang atau PKL dilaksanakan di Gudang Jambu Mente Tenda Biru yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Muruhum, Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 21 April jam 1 sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Sejarah singkat dari Agussistem kasus. Gudang Jambu Mente didirikan pada 17 Juni 2013 oleh Bapak Hamisu-Jae. Gudang jambu ini merupakan salah satu gudang jambu mente yang berada di Kota Bau-Bau. Awalnya gudang ini hanya memproduksi jambu mente saja. Namun sekarang gudang juga memproduksi berbagai macam komoditi hasil pertanian seperti kemiri, kapuk, jahe, dan lain-lain, tergantung musim. Hasil produksi dari gudang jambu mente sudah banyak diimpor ke luar negeri, dan negara yang paling sering memesan adalah Thailand dan India. Untuk dalam negeri sendiri biasanya dibeli oleh pabrik-pabrik. Misalnya pada musim jahe, pemilik gudang akan memberitahu kepada PT Sido Muncul jika harga dan permintaannya cocok, maka gudang akan mengirim. Identifikasi sumber daya. Perusahaan atau ekosistem sebagai sumber struktur atau organisasi sumber daya terdiri dari beberapa dimensi atau sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber lahan, bangunan, peralatan, manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya lahan dan bangunan dimiliki oleh Gudang Jambu Mente Tenda Biru sebagai berikut. Status bangunan yang dimiliki Gudang Jambu Mente Tenda Biru adalah milik pribadi. Luas lahan kurang lebih 1/2 hektar. Harga lahan atau bangunan di daerah tersebut yaitu 250.000 per 250 juta. Saya ulangi, 250 juta. Lokasi lahan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau. Jenis bangunan semi permanen. Lahan sumber dayanya lahan, luas lahan per meter 500, statusnya milik, nilainya 250 juta, bangunannya luas lahannya 10 meter kubik, milik dan nilainya 3 juta, totalnya 253.000. 253 juta. Untuk nilai penyusutan itu kita menggunakan rumus NPA sama dengan NB kurang NS per LP kali jumlah alat. Di mana NPA adalah nilai penyusutan alat, NB nilai baru, NS nilai sakaran, dan LP nilai pemakaian. Nilai penyusutan alat Gudang Jambu Mente itu jenis alatnya mobil open cup, jumlah unitnya 1, jenis alatnya timbangan, terpal, karung, kayu gorengan, jarum. Dan untuk perhitungannya bisa dilihat di screen. Adapun struktur organisasi Gudang Jambu Mente adalah sebagai berikut. Direktur yaitu Bapak Hamisu-Jae, bendahara, mandor, dan pengawas yaitu Aryo Sianturi, kepala gudang Gino, dan pekerja lapangan yaitu pekerja sewa. Untuk sumber daya manusia Gudang Jambu Mente itu digaji melalui keuntungan, yaitu untuk direktur 50% dari keuntungan, untuk mandor, bendahar, dan pengawas yaitu 40% dari keuntungan, kepala gudang 10% dari keuntungan.
Neraca perusahaan gudang jamu mente. Kasnya yaitu 20 juta, total harga lancar 20 juta, harga tetap lahan dan bangunan 253 juta, peralatan 246 juta, total aktifanya 600 juta. Rp519.600.000. Untuk pasifanya, hutang gaji tenaga kerja itu 10 juta, pajaknya 75.000, total pasifanya itu 519.600.000. Jumlah investasi usaha gudang jamu mente, lahan dan bangunan yaitu 253 juta, peralatan 246.600.000, ya. Jadi totalnya itu 499.600.000. Proses kegiatan usaha yaitu dari pengadaan bahan baku, kemudian penjemuran biji jamu mente, penyortiran, pemasaran, dan pengiriman jamu mente. Adapun proses pemesanan gudang jamu mente yaitu dari pengepul ke produsen. Berikut adalah peta kinerja agrosistem kasus, dapat dilihat di screen. Peta kinerja gudang jamu mente seperti ini. Problematisasi. Masalah-masalah yang ditemukan dalam usaha industri gudang jamu mente yaitu kurangnya alat produksi, tenaga kerja yang tidak disiplin, bahan baku, permintaan konsumen yang tidak terpenuhi, dan produksi kurang. Berikut adalah struktur pohon masalah. Terdapat pada screen. Berikut adalah matriks perencanaan pengembangan CV dari gudang jamu mente, dari perusahaan gudang jamu mente. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.